Jumpa lagi dengan saya Bapak Rizal Binsar Pangaribuan dalam mata kuliah Perilaku Organisasi. Kali ini judul yang akan kita diskusikan yaitu proses organisasi, struktur dan kultur. Landasan filosofi struktur organisasi bagi orang kecil, meski kegiatannya belum begitu kompleks, tapi membutuhkan struktur organisasi walaupun bentuknya masih formal. Sedangkan bagi organisasi besar yang cenderung memiliki tingkat kompleksitas yang tinggi baik dari sisi aktivitas maupun jumlah orang yang terlibat dalamnya, memiliki struktur organisasi formal menjadi sebuah keharusan karena dinamika dan kompleksnya persoalan organisasi akan bisa diatasi jika dilakukan pembagian kerja atau division of work. Taksonomi organisasi itu ada dua, Struktur organisasi merupakan bentuk hubungan pelaporan secara formal dan struktur organisasi yang mengelompokkan individu ke dalam kelompok atau departemen. Bentuk-bentuk organisasi ada 5, yaitu struktur organisasi fungsional, divisional, berbasis wilayah organisasi, dan hibrid dan matriks. Ada 5 faktor penting yang perlu dipertimbangkan ketika hendak memilih desain struktur organisasi. Tujuan dan strategi organisasi, human processes, lingkungan organisasi, teknologi yang digunakan, dan ukuran atau besarnya organisasi tersebut. Implikasi struktur terhadap perilaku manusia. Struktur organisasi memiliki peran sentral terhadap pembentukan perilaku manusia. Hubungan antara struktur organisasi dan perilaku manusia bukan hanya hubungan linear atau satu arah, tapi juga hubungan yang bersifat imbal balik, di mana struktur bisa mempengaruhi perilaku manusia atau sebaliknya, perilaku manusia juga bisa mempengaruhi struktur organisasi. Sederhananya, struktur menjadi kerangka bagaimana seseorang seharusnya berperilaku. Pengertian budaya organisasi adalah budaya adalah suatu pola asumsi dasar yang di-share oleh sekelompok orang setelah sebelumnya mereka mempelajari dan meyakini kebenaran suatu pola asumsi tersebut sebagai cara untuk menyelesaikan berbagai persoalan yang berkaitan dengan adaptasi eksternal dan internal secara integral. Sehingga pola asumsi dasar tersebut perlu diajarkan kepada anggota-anggota baru sebagai cara yang benar untuk berpersepsi, berpikir, dan mengungkapkan perasaannya dalam kaitannya dengan persoalan-persoalan organisasi. Elemen budaya organisasi ada 3, elemen idealistik, elemen behavioral, dan keterkaitan antara elemen idealistik dan behavioral. Tipologi organisasi itu ada 2 jenis. Satu menurut Roger Harrison yang membagi menjadi 4 orientasi, yaitu orientasi kepada kekuasaan, orientasi kepada peran masing-masing pejabat, orientasi kepada tugas, dan orientasi kepada orang per orang. Tipologi budaya menurut para pengikut Harrison adalah power culture, role culture, achievement culture, dan support culture. Proses pembentukan budaya organisasi, prosesnya menggerut para pendiri dan pimpinannya membuat set asumsi dasar. Budaya muncul ketika para anggota organisasi berinteraksi dengan satu sama lain untuk menyelesaikan masalah pokok organisasi. Secara perorangan, masing-masing anggota organisasi boleh menjadi seorang pencipta budaya baru dengan mengembangkan berbagai cara untuk menyelesaikan persoalan individual seperti persoalan identitas diri, kontrol, dan pemenuhan kebutuhan. Budaya perilaku individual. Kedudukannya sebagai bagian dari sebuah masyarakat, manusia secara individual pada dasarnya memiliki 3 kebutuhan pokok. Yang pertama, manusia ingin menjadi bagian dari sebuah kelompok, manusia ingin berpengaruh dalam sebuah kelompok, dan yang terakhir, secara individu manusia ingin bisa terima dan intim dengan kelompok tersebut. Demikianlah mata kuliah hari ini. Saya harapkan Anda bisa mengulangnya kembali dan juga Anda bisa mengerjakan tugas ataupun diskusi setelah dibagi kepada Anda. Terima kasih, sampai jumpa pada pertemuan berikutnya.